Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewi Chandraghanta muncul di hadapan mereka semua. Dewi berkata, "Aku terkesan dengan kalian semua. Garuda, untuk menjadi kendaraan Dewa Wisnu dalam kepribadianmu, kamu harus memiliki keberanian dan sifat baik. Sangat penting untuk menjadi rendah hati. Aku memberkatimu untuk memegang semua kebajikan ini." Garuda berkata, "Aku bersyukur Dewi, terima kasih Dewi." Masakti berkata, "Prabu, apakah saat di sini akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Garuda? Apakah Garuda sekarang sudah siap untuk menjadi kendaraan Dewa Wisnu?" Ganesha berkata, "Itu tergantung Garuda. Setelah cerita ini selesai, akankah dia membuat dirinya mampu? Tidak ada yang bisa mendahului waktu dan takdir. Sekarang kita harus menunggu dan melihat apakah Garuda bisa mengubah takdirnya." Dewa Wisnu berkata, "Apa yang telah terjadi? Mengapa matamu basah?" Sastri berkata, "Hari ini, saat pemujaan, aku memiliki pengalaman suci, seperti yang kamu gambarkan tentang Kailas." Istrinya berkata, "Bukan hanya suasananya, aku bahkan mendengar gemerincing gelang kaki. Itu mungkin ilusiku, tetapi untuk pertama kalinya aku mengalami kehadiran suci dari Dewi. Ini anugerahmu." Dewa Wisnu berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa. Masa lalu dan masa kini adalah kehendak Dewi. Masa depan juga atas kebijaksanaannya." Sastri dan istrinya kembali pulang. Dari sana saudarinya sedang menunggu dan berkata, "Cukup, minta mereka pergi sekarang." Sastri berkata, "Apa yang kamu katakan? Mereka orang baik." Saudarinya berkata, "Istrinya mengejekku dan selama ini kamu diam. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun atau mencoba menghentikannya." Istrinya berkata, "Tenang saudari, kami baru saja kembali dari ritual. Tidak benar bertindak kejam." Saudarinya berkata, "Wah, apakah kamu melihat itu saudara? Para tamu yang telah kamu tawarkan perlindungan di rumahmu untuk mendukung mereka. Ipar perempuanku mengatakan hal-hal pahit kepadaku. Cukup, aku telah melihat hari ini. Mereka telah tumbuh sangat dekat denganmu dalam beberapa hari ini sehingga kamu menjauhkanku." Sastri berkata, "Bukan seperti itu saudari." Saudarinya berkata, "Jangan lupa bahwa putramu tidak ada bertanya tentang kesehatan kalian. Hanya aku yang akan berbagi suka dan duka dengan kalian. Putramu bahkan tidak mau menyalakan api untuk kalian." Istri Sastri menjadi marah dan berkata, "Cukup." Tapi Sastri menahannya dan memintanya pergi. Istrinya pergi dan Sastri berkata, "Selama kamu ingin tinggal, kamu boleh tinggal dengan senang hati. Tapi aku mohon kamu untuk tidak menyebut putra kami dengan alasan apapun." Sastri kemudian pergi dan saudarinya berkata, "Setelah kamu, rumah ini milikku. Aku akan membuat pengaturan yang akan memastikan tidak ada yang bisa merebutnya dariku." Keesokan harinya, Sastri dan istrinya datang lagi dan Dewa Wisnu berkata, "Kalian datang lebih awal hari ini." Sastri berkata, "Kalian membacakan cerita dengan sangat baik. Aku tidak menyadari betapa bersemangatnya aku sampai aku bangun lebih awal hari ini." Istrinya berkata, "Mendengarkan ceritamu sejenak aku melupakan semua kekhawatiranku. Hal ini sangat damai." Dewi Laksmi berkata, "Saudari, apakah semuanya baik-baik saja?" Sastri berkata, "Ya, semuanya baik-baik saja. Mari kita mulai dengan ceritanya." Garuda berkata, "Apakah Bibit tidak datang hari ini?" Dewa Wisnu berkata, "Kita kehabisan waktu. Dia akan datang jika dia mau. Mari kita mulai." Wanita itu berkata, "Aku sangat lapar, tapi dia tidak menemukan makanan di rumah Sastri." Wanita itu berkata, "Apa yang aku lakukan sekarang? Aku datang ke sini untuk menghindari pekerjaan rumah tanggaku. Aku pikir aku harus memasak." Dewi Laksmi berkata, "Setelah Dewi Parwati datang ke Kailas, semuanya berubah. Dalam perawatannya semuanya menjadi indah dan layak. Dalam wujud ini ketenangan Dewi Parwati terpancar ke segala penjuru ciptaan dan memelihara ciptaan. Pohon, tanaman, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Orang yang harus dilahirkan untuk planet ini, putra Siwa dan Sakti, harapan Dewa Indra, telah mencapai puncaknya melihat kemajuan ini. Yang benar adalah bahwa pembentukan alam semesta ini telah direncanakan oleh Sang Dewi sejak lama. Ini adalah wujud keempatnya, Dewi Kusmanda.
Diyakini bahwa ketika semuanya berada dalam kegelapan total, planet tidak memiliki identitas dan tidak ada tanda-tanda cahaya. Dia merencanakan pembentukan alam semesta ini dengan senyum sucinya. Seorang pria dapat memiliki keluarga yang sejahtera ketika istrinya bahagia. Dewa Wisnu berkata, rumah-rumah di mana para wanita tidak bahagia tidak mungkin ada kedamaian dan kegembiraan di sana. Itulah mengapa penting untuk mengutamakan kebutuhan wanita, dan itu adalah kewajiban setiap pria. Sastri berkata, istriku, aku sudah sering marah padamu. Kamu membutuhkan dukunganku berkali-kali. Aku sudah tidak berdiri di sampingmu berkali-kali. Istrinya berkata, cukup. Terkadang aku bertanya-tanya, kapan pria bisa memahami wanita? Kapan mereka akan memahami perasaan kami yang tersembunyi? Meski terlambat, kamu baru menyadarinya hari ini. Itu cukup bagiku. Garuda berkata, mari kita memuja Dewi Kusmanda bersama-sama. Dewi Kusmanda muncul di hadapan mereka dan berkata, aku terkesan dengan pengabdian kalian. Kalian akan selalu terbebas dari kesedihan dan penyakit. Ini adalah berkatku. Sastri berkata, istriku, aku mendengar suara Dewi. Apakah kamu juga mendengarnya? Bagaimana ini mungkin? Bisakah kita terbebas dari kesedihan kita? Istrinya berkata, aku juga berpikir begitu. Kita sedih tentang hal yang sama. Putra kita yang hilang, bisakah kesedihan kita hilang? Musangji berkata, Prabu, mereka tidak melihat Dewi, tetapi mereka mengalami kehadiran suci Dewi. Tapi kapan mereka akan menyadari bahwa retaknya hubungan mereka disebabkan oleh saudara perempuan mereka? Kapan kesedihan mereka akan hilang, Prabu? Ganesha berkata, Musangji, untuk menghapus kesedihan mereka, Paman memilih tempat mereka sebagai tempat pemujaannya. Saat mereka belajar tentang banyak dewi, kesedihan dan tantangan mereka secara bertahap akan teratasi dengan sendirinya. Kita harus menunggu dan melihat kapan mereka menyadari akar penyebab masalah mereka. Dewi Lasmi berkata, di hari kelima Nawaratri kita akan menyimak kisah Dewi Skanda Mata. Skanda artinya Dewa Kartikeya. Garuda berkata, kakak Dewa Ganesha Kartikeya. Dewi Lasmi berkata, ya Suparna, kita akan menyimak kisah wujud Dewi Parwati ketika sudah merasa lengkap. Dia menjadi seorang ibu. Wanita itu datang lagi dan berkata, teruskan, lakukan sebanyak mungkin puasa dan pemujaan sebanyak yang kalian inginkan. Tetapi puasa dan meditasi tidak akan mengembalikan putra kalian. Tapi rasa bersalahmu akan berkurang. Kamu tidak bisa melindungi putramu sebagai ibunya. Garuda berkata, kenapa kamu begitu kasar, Bibi? Wanita itu berkata, ya, aku berbicara dengan saudara iparku dan di depan saudara laki-lakiku. Kenapa kamu ikut campur? Siapa kamu? Apa hakmu untuk ikut campur? Dewa Wisnu berkata, kami tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalahmu. Tetapi berdasarkan kemanusiaan, kita harus berbagi kesedihan dan tidak mengejek orang lain. Wanita itu berkata, pemuja itu seperti ini, bahkan gurunya sedang menasihatiku sekarang. Kata-kata manismu bisa membodohi saudara dan adik iparku. Tapi aku ini pintar, aku tidak akan jatuh untuk ini. Garuda menjadi emosi, tapi Dewi Lasmi berkata, Suparna, kita sedang melakukan puasa, kita tidak boleh menodai puasa kita dengan berdebat. Sastri berkata, semua orang di sini untuk mendengarkan cerita tanpa menciptakan hambatan. Jika kamu tidak ingin mendengarkan, kamu dapat tinggal di tempat lain, silahkan pergi dan istirahat. Wanita itu berkata, aku akan mendengarkan ceritanya karena aku di sini. Dewi Lasmi berkata, saat itu Dewi Parwati melihat ada burung bersama anak-anaknya. Dewi Parwati berpikir, melihat mereka kenapa aku merasa emosional. Aku merasa setelah mendapatkanmu, aku tidak akan pernah memiliki keinginan lagi. Tapi hari ini aku menyadari bahwa di sudut terdalam hatiku ada keinginan lain yang tersembunyi. Tolong penuhi itu, Prabu. Berilah aku seorang anak. Mahadewa berkata, jadilah itu. Musangji berkata, Prabu, apakah ini berarti cerita Prabu Kartikeya adalah bagian dari cerita ini? Ganesha berkata, ya Musangji, aku juga senang mendengarkan cerita kakak Kartikeya. Tapi semua orang tidak senang dengan kelahirannya. Ada rasa tidak aman di antara para dewa. Di sisi lain, setelah kelahirannya, ibu pun merasa kesal dengan ayah. Musangji berkata, apa yang telah terjadi, Prabu? Ganesha berkata, kisah ini tragis sekaligus membahagiakan, terutama untuk ibuku.